Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my beloved student at a class of MTS Raden Baku. I hope that you are fine today. As like usually, before we start to study, let's pray unto our God Allah subhanahu wa ta'ala. Let's open our program today by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay everybody, now we start about we must submit our work tomorrow. Means kita harus mengumpulkan pekerjaannya besok atau pekerjaan kita besok. In this chapter, there are several points. The first point is obligation and prohibition. Obligation means kewajiban and prohibitions means larangan-larangan. The next point is suggestion and recommendation, yaitu saran atau rekomendasi. And then the next point is caution and warnings. Caution is himbauan and warning is peringatan. Okay everybody, the first point is obligation and prohibition, yaitu kewajiban dan larangan-larangan. Listen carefully and repeat and practice the following dialogue with your friend. Dengarkan dengan baik, kemudian praktek dengan temanmu. Ini tidak usah dipraktekkan ya, cuman diperhatikan saja. Silahkan dilihat di gambar itu, ada gambar seorang anak dan ibu sedang bercakap-cakap. Hey, you mustn't read while lying down. Anakku, kamu tidak harus membaca dengan berbaring. It would harm your eyes. Itu akan membahayakan matamu. You would better sit. Seharusnya kamu itu duduk, membaca dengan duduk. Itu yang digambar. Kemudian dilanjut Mrs. Halisa. Oh, berarti ibunya tadi bernama Ibu Halisa dan Randy. Hey, you have to stop that bad habit, otherwise you will wear glasses soon. Kamu seharusnya menghentikan kebiasaan jelek itu, wahai anakku. Jika tidak, maka kamu harus segera mungkin memakai kacamata. Randy menjawab, Yes, Mom. Iya, Ibu. Selanjutnya anak-anak, di sini ada keterangan tentang obligation dan prohibition. Read the sentence. Bacalah kalimat di bawah ini atau keterangan di bawah ini. You have to stop that bad habit. Artinya, kamu harus menghentikan kebiasaan jelek itu. The modal have to is used to express an obligation. Jadi, di situ ada have to. Have to itu ada beberapa fungsi sebagai modal, sebagai auxiliary, dan sebagai verb atau kata kerja. Atau untuk bab ini, itu dia sebagai modal, is used to express an obligation, untuk menjelaskan tentang kewajiban. Mrs. Halisa noticed that Randy is reading something on his phone while lying down. She strongly asked him to stop that bad habit. Jadi Ibu Halisa itu punya catatan bahwa Randy itu membaca HP-nya atau membaca WA dari HP itu sambil berbaring. Jadi dia meminta kepada siapa? Kepada Randy untuk segera menghentikan kebiasaan itu. Jadi untuk pattern atau rumusnya, have to, has to plus verb base and must plus verb base, artinya harus. The next is prohibition. Prohibition itu adalah larangan-larangan. Read the sentence. You mustn't read while lying down. Kamu tidak harus membaca dengan berbaring.
The modal mustn't is used to express a prohibition. Jadi must itu adalah tidak harus, berarti larangan. Mrs. Halisa prohibited Randy from reading while lying down. Jadi itu adalah antara kewajiban dengan larangan. The next point is suggestion and recommendation, yaitu saran atau rekomendasi. Silakan anak-anak lihat pada gambar. Di situ ada seorang anak laki-laki dan seorang ibu perempuan. Mereka sedang bercakap-cakap. Di sini ada contoh tentang suggestion atau recommendation antara Miss Novi dengan Edo. You had better put your items into a backpack and handbag. You should love your body, Edo. Seperti itu ya. Kamu lebih bagus meletakkan barang-barangmu di ransel dan tas tangan ya. Handbag itu tas kecil seperti itu, tas tangan. You should love your body. Kamu seharusnya menyayangi badanmu, seperti itu. Edo, you could be right. Kamu benar. Thanks for your suggestion, Miss. Terima kasih atas sarannya, Miss. May please word dengan senang hati. You should love your body. Itu adalah kalimat dari suggestion. The modal should. Jadi should itu seharusnya itu digunakan untuk memberikan saran. Miss Sophie suggest or recommend Ed to love his body by dividing his item into 2 bags. Jadi Miss Novi itu menyarankan kepada Edo untuk menaruh barangnya bukan hanya di ransel, tapi di tas tangan, tas kecil yang ada di tangan. Jadi biar tidak keberatan. Itu adalah suggestion or recommendation. The next point is caution and warning, yaitu himbauan-himbauan dan juga peringatan-peringatan. Biasanya Nana untuk himbauan dan peringatan itu ada di tempat-tempat tertentu, misalnya ada di rumah sakit, ada di tempat-tempat yang memang berbahaya untuk didekati, seperti di kapal itu biasanya ada di mesin itu dilarang duduk di atasnya. Kemudian kalau ada panel atau itu berbahaya dilarang mendekati atau apa, itu biasanya. Maka itu semuanya dinamakan caution and warnings. Coba dilihat di gambar yang pertama, yaitu keep away from moisture. Itu artinya jagalah dari kelembapan. Kemudian yang nomor 2, fourth like safety switch off your cell phones. Ini biasanya kita temukan di bandara atau bukan di bandara ya, tapi di pesawat. Untuk menjaga keamanan penerbangan, matikan handphonenya, seperti itu. Kemudian nomor 3 ada don't walk in the tunnel alone. Jangan berjalan di terowongan sendirian. Ini yang ada di terowongan mungkin berbahaya ya. Nah, itu adalah contoh-contoh dari caution and warnings. Dan ini ada catatan tentang caution and warning. Text 1 is caution. Caution is text which tell people about possible damage or dangers, so they should be alert and careful. Caution may be in the form of imperative sentence or picturesque. Text 2 and 3 are warning. They are texts which warn people about fatal impact if they disregard the warning. Jadi gambar yang pertama itu anak-anak itu termasuk caution atau himbauan. Kemudian teks yang kedua atau gambar yang kedua dan ketiga itu termasuk peringatan agar tidak melakukan dengan sendirinya. Seperti itu. Okay, everybody, I think enough for
this meeting. I hope that you understand if I have many mistakes. Please forgive me. Hari ini Miss Isti hanya memberikan materi ya, tidak memberikan tugas, tapi Miss Isti berharap sekali anak-anak tetap belajar dengan tekun, semangat, dan tugasnya ada di minggu depan. Okay, if I have many mistakes, please forgive me. The last essay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.